Perkenalkan, nama saya Rida Hanifa Azhara dengan NIM E110121111071 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang mengapa jurnalistik masuk ke komunikasi massa, karena secara umum jurnalistik merupakan pengumpulan bahan, mengolah, dan menyebarkan berita lewat media massa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah jurnalistik dari awal muncul hingga sekarang. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Acta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Acta Diurna, yakni papan pengumuman, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sebenarnya Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukan saat berkuasa. Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota setiap hari diumumkan pada Acta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum untuk diketahui oleh umum. Berita di Acta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diumari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Acta Diurna itu setiap hari. Untuk para tuan tanah dan para hartawan. Dari kata Acta Diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dalam bahasa Latin, berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris jurnal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Di Cina, tepatnya pada tahun 911 Masehi, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao yang diartikan kabar dari istana. Pada tahun 1351 Masehi, Kaisar Kuangso mengedarkan surat kabar Qingpao untuk dapat dibaca oleh rakyatnya secara teratur dengan waktu terbit seminggu sekali. Kemajuan jurnalistik berkembang dengan pesat pada tahun 1450 dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Peristiwa besar yang diumumkan lewat surat kabar tersebut adalah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari pada Oxford Gazette di Inggris tahun 1665 Masehi. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette, dan ketika Henry Muddiman menjadi editornya untuk pertama sekali, dia telah menggunakan istilah newspaper. Pada pertengahan 1800-an, mulai berkembang organisasi kantor berita yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Kantor berita pelopor yang masih beroperasi hingga kini antara lain ada Associated Press di Amerika Serikat, Reuters di Inggris, dan agensi France Presse di Prancis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pers yang ada di dunia. Berikut adalah perbandingan dari 4 teori pers menurut Siebert, Peterson, dan Schramm dalam bukunya Four Theories of the Pers. Menurut teori ini, mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, jenis ini berada di bawah penguasaan dan kontrol pemerintah. Itu artinya rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Dalam teori ini, fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyatnya. Posisi negara sangat sentral dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya ada teori pers bebas. Teori ini merupakan
bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk menfitnah, menyiarkan tulisan cabul ataupun menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi keberlangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Selanjutnya, ada teori pers komunis. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah. Ada beberapa ciri pokok dari pers komunis tersebut, yakni yang pertama ada media berada di bawah pengendalian kelas pekerja karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan yang ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers. Teori pers komunis ini berakhir seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet. Yang terakhir ada teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori pers ini, forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang terakhir, peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan sejenisnya.